Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kembali lagi di Ngobras, ngobrol santai bareng seseorang dari tim Zizo, BPK Perwakilan Jambi. Kali ini kita kedatangan guestar bintang tamu, Bapak Nur Miftahul Lail. Selamat sore, Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, Bapak Lail ini kurang lebih udah sebulan ya Pak. Di Jambi saya ingat banget tuh Bapak itu mulai tugas awal November, 1 November ya Pak? Oh tahu persis ya, luar biasa perhatian. Ditandain gitu kan, oh Pak Lail ini mulainya 1 November. Karena kita harus nyatet SPJ-nya nanti. Mulai itu TL-nya. Nah, Pak Lail sebagai Kasub Auditorat Jambi 1. Sebelumnya dari Kepala Sekretariat AKN 5 ya Pak ya? Ya. Kalau dulu tuh MIA. Ya, Kasubmia. Kasubmia, cuma sekarang udah berubah. Jadi sebelum Kasubmia malah ada GTMP. GTMP. Tapi sebentar tuh GTMP itu Pak. Iya, itu uji coba. Fokus tugas manajemen pemeriksaan. Tapi kurang lebih tugasnya sama ya Pak ya? Sama. Oke. Lagi ini kita di sesi Ngobras, kita terbagi dari 3 sesi. Siap. Ya, yang pertama ini sesi pertanyaan dari host, nanti akan ada sesi pertanyaan dari teman-teman perwakilan yang sudah kita kumpulin melalui Google Form, yang nanti akan mendapatkan hadiah dari Ogi Kurma. Mantap. Luar biasa. Lalu akan ada sesi kuis. Sesi kuis ini untuk teman-teman yang hadir di meeting Zoom ini, di meeting Zoom Ngobras, yang akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya disponsori oleh Bapor. Ini acaranya banyak iklan banget ya. Ininya isinya iklan aja. Baiklah Pak Lail, ini kita langsung mulai saja. Di sesi pertanyaan yang pertama. Pak Lail, kita minta ini. Oh ya, tema kita hari ini adalah apa? Sekretariat atau subauditorat. Pilihan sih. Pilihannya Pak ya? Coba kita sapa nih. Tim sekretariat mana suaranya? Tim auditorat mana suaranya? Kami. Ya. Oke. Dalam rangka HUT ya, jadi buat suasana lomba ya. Iya Pak, biar meriah Pak. Luar biasa. Baik Pak. Nah, sebenarnya ini ada hubungannya dengan background Pak Lail nih. Pak Lail ini yang udah mendalami kehidupan di sisi sekretariat dan subauditorat, pemeriksa ya Pak ya, pemeriksa di BPK ini. Udah malah melintang lah kalau saya bilang. Ini Pak, pertanyaan pertama dari kami Pak. Minta tolong ceritain aja Pak, kisah karir Bapak. Bahkan nih dari sebelum BPK nih, sampai BPK hingga sekarang sebagai Kasub Jambi 1. Tapi sebenarnya saya boleh berpantun kali ya? Boleh Pak. Karena udah di Jambi ya? Di Jambi. Jambi itu. Apalagi ada Mas Eko kan. Nah ini kita pantun nih buat Mas Eko nih ya. Itu saya belum siap jawabannya. Kita sapa dulu ya, sebelum kita jawab ya. Naik sepeda Bronton pakai sepatu. Wih, cakep. Jangan lupa malam-malam beli suku tengu. Acara Ngobras ditunggu-tunggu, soalnya ada Mas Eko yang ganteng. Indri langsung nongol. Indri banget itu, Indri banget. Fitnah itu. Fakta. Jangan di lagi ya. Syukurin lo host lo, syukurin. Karena Mas Eko ketawa, kita tambah lagi satu pantun. Wah. Nggak marah Mas Eko nya ketawa, jadi senang ya kan. Nah, satu lagi boleh ya, izin ya. Boleh kan? Boleh. Di kota Jambi beli akik yang bagus. Oke, cakep. Jangan lupa minum kopi yang hangat. Wih. Perwakilan Jambi punya acara Ngobras, semoga kita semua semangat. Terima kasih buat semuanya kawan-kawan. Saya dipercayakan sebagai narasumber oleh Mas Eko. Ini penunjukan langsung, ya mudah-mudahan bisa kita tambah semangat dan juga banyak kita kerjain dengan baik. Jadi terus terang, kalau sebelum BPK ya saya kuliah dan sekolah Mas Eko. Oh, berarti langsung Pak ya? Kerjanya langsung BPK? Langsung, iya. Karena ikatan dinas waktu itu kan sampai di setahun ya. Jadi mulai CPNS di BPK itu 95,
95. Dan 96 sudah PNS, jadi penempatan pertama itu dulu namanya masih auditor 4, tapi SOTK yang lama, subauditoratnya itu yang membawahi Kemendagri dan Seksi Lampung. Oh. Karena pada waktu itu perwakilan cuma 3, ya yang lama ya, sebelum otonomi daerah itu, jadi ada perwakilan Medan, Jogja, sama perwakilan Ujung Padang, Makassar. Oh ya, baru 3 Pak ya perwakilannya ya. Nah, saya di seksi Lampungnya. Nah, kemudian menjelang otonomi daerah akan dibentuk nanti tiap provinsi. Semua itu ada pemekaran perwakilan tambah 3, Banjarmasin, kemudian Palembang, sama lagi Denpasar. Oke. Kita berdua desa, karena saya di bawah seksi Lampung harus ke Palembang. Oh. Karena ternyata seksi Lampung itu di bawah wilayah Palembang. Sebenarnya waktu itu diberikan pilihan, Bapak bisa aja tidak ke Palembang, tapi pilihannya 2, Denpasar atau Banjarmasin. Itu sama juga, sama-sama jauh juga. Tidak, kita pasrah aja, sesuai dengan betul desa, kita ke Palembang. Jadi di Palembang itu mulai akhir tahun 2001. 2001 mulai ke daerah. Mulai ke daerah. Ya, jadi saya terus anak Betawi nih Pak Eko. Oh, asli Jakarta. Asli Jakarta. Jadi baru ke daerah baru. Bu Indri ini ada Betawi juga. Nah, jadi baru tahun 2000, akhir tahun 2001 itu, ya kan, melangkahkan kaki di luar kandang gitu kan. Nah, kan. Baru keluar Jakarta ya Pak ya? Iya, tahun 2005 awal balik lagi di Jakarta, tapi itu request. Ada request Pak? Oh request sendiri? Jadi nggak sendiri. Itu udah kurang jatahnya Pak ya? Udah kurang jatahnya satu. Ya, kemudian di situ di tahun 2005 awal kita di perwakilan DKI. Nah, dulu perwakilan DKI itu namanya berubah-ubah tuh. Oh. Ada perwakilan 3, kan belum tahu kan? Dulu belum banyak ya? Iya, perwakilan Jadi ini 3 penting banget DKI. nih buat yang baru-baru masuk. Perwakilan khusus DKI, ya kan? Mereka perwakilan DKI, ya kan? Terakhir seperti itu. Nah, dulu juga bukan lagi di yang gedung baru itu. Dulu masih dipinjamkan di MT Haryono. Dulu. Oh, gedung BPK itu dulunya di MT Haryono. Yang perwakilan DKI. ya masih dipinjamkan. Nah itu samping pom bensin sekarang kan udah tinggi kan. Nah, itu saya di tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. 2007 alhamdulillah promosi jadi kepala seksi yang membawahi Kementerian SDM. Berarti ke kantor pusat. AK4 ya Pak ya? Ya. Mungkin AK2. AK4. Oh sudah AK4. Ya, AK4 Kementerian SDM. Kemudian 2007 2009 itu 2009 masuk ke jajaran di penunjang, tepatnya sebagai Kasubagset Angkota 4. Iya benar. Kayak gue tahu ya gitu ya. Informasi dulu ketika saya masuk ke AK4 ya, ya bertemu Pak Lain sebagai AK4. 2009 dan Pak Ali Maskur Musa Pak ya? Atau sebelumnya? Enggak, sebelumnya juga ada juga almarhum Pak Herman. Itu Bapak juga. Tapi itu kan sebulan atau 2 bulan kalau nggak salah. Terus Ali Maskur Musa masuk, Bapak mendampingi beliau. Iya. Nah dulu kita nih, saya dan rekan-rekan saya yang baru masuk dulu itu tim angkat-angkat Aqua waktu ada pengajian ya Pak ya. Merendah ini Pak Eko tuh merendah ini. Dulu kita selalu ada pengajian tiap hari Selasa kalau nggak salah. Istighosah. Jadi Bapak Ali Maskur Musa. Silakan aja Pak. Ya, terus itu sampai dengan 2009 kan mulai di Kasubagset. Ya. Nah, kemudian tahun 2011 kita pindah tuh ke Aceh. Ke ujung baratnya. Saya bersyukur karena di ujung barat. Bukan satu lagi di timur. Iya. Jadi pun bersyukur Pak. Alhamdulillah bersyukur. Nah itu alhamdulillah strategi saya banyak keluarga langsung ke Aceh. Oh iya. Berapa tahun di Aceh Pak? Di Aceh itu kan akhir 2011 sampai dengan awal 2015. Nah, kemudian awal 2015 ke Jogja. Sampai dengan awal tahun 2019 ke pertengahan 2019. Oh iya. Setelah itu balik ke Jakarta lagi. Di Jakarta itu ada 2. Pertama di APP, SOTK yang baru. Kemudian ke Sekretariat AKN 5. Dan alhamdulillah di 2020 ini 2020 ya. 2020 Pak. 2020. Saya di Jambi ya. Kita tambah lebih baik lagi. Welcome to Jambi, Pak Lail. Oke, jadi itu. Dan semoga perwakilan BPK Jambi juga tambah lebih baik lagi. Oh pasti Pak. Kalau ada Pak Lail, ada Pak Rio, ada Pak Ronald. Pak Ronald, nggak join nih Pak Ronald. Ada semuanya ya kan. Kita siap mendukung Pak. Siap. Baik, nih pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ya, oke. Kalau kita dengar histori Bapak tadi kan berarti kita udah
tahu nih Bapak pernah bekerja di unsur penunjang dan pemeriksa ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira perbedaan yang Bapak rasain bertugas di penunjang ataupun sebagai pemeriksa tuh apa aja Pak? Boleh di-sharing ke kita Pak? Sebenarnya kalau yang ini kan jadi sampai saya merasakan ya. Ya. Ya, kalau kita pendekatannya tusi, ya otomatis berbeda lah. Tusi ya, tugas dan fungsi kita, ya kan. Kalau di penunjang atau di sekretariat, ya, saya pernah jadi kepala sekretariat Kasubagset, ya kan. Itu kan intinya itu tanda petik kita melayani lah, secara umum melayani. Jadi kita harus ibarat kalau kita minum kopi ya kan. Kalau ada enaknya kita nggak disebut biasanya. Tapi kalau ada sesuatu yang kurang dari kopi ya, ini gulanya nih, kurang gulanya nih. Nah begitu dengan di unsur penunjang atau di sekretariat yang melayani itu, biasanya satu event berhasil, ya kan biasanya yang menjadi figur adalah yang lain yang tampil, tampil. Nah, seperti jadi itulah yang harus kita rasakan. Tapi gini, itu kan pendekatan tusi lah ya. Tapi kalau saya sih sebenarnya lebih ke pendekatan spiritual. Artinya gini, dimanapun kita berada, itu yang harus kita perlu syukuri lah. Bahwa itu kita punya positive thinking, husnuzon, itu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita istilahnya berusaha lah menerimanya dengan lapang dada, ya kan, tidak banyak mengeluh bahasanya gitu kan. Sehingga saya ingat kata-kata Agim yang pernah saya katakan, yang menjadi masalah adalah bukan masalah, tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana sikap kita menyikapi masalah tersebut. Kita ada di pemeriksa maupun ada di penunjang, ya bukan masalahnya di penunjang itu, tapi sikap kita menyikapi kita posisinya di mana ya Pak ya? Di mana, sehingga berusaha untuk positive thinking, husnuzon itu aja, sehingga kita bisa menikmati, enjoy, passion, ya kan? Jadi dimanapun tidak masalah, yang penting kita kerjanya niatnya ibadah ya Pak ya. Super sekali saya. Baik Pak, ini pertanyaan selanjutnya nih Pak. Nah, kita kan tadi udah ini Pak ya, Bapak di pemeriksa, Bapak di sekretariat, kan masing-masing punya tantangan sendiri tuh Pak. Nah, strategi-strategi apa sih Pak yang Bapak miliki ketika di posisi sebagai pegawai yang bekerja di bidang sekretariatan dan di bidang pemeriksa Pak? Ya sebenarnya satu saya misi ya kan. Pertama saya berusaha dengan hatinya saya dimanapun di Satker gitu ya, saya ingin menambah ukhuwah, kebersamaan, ya kan, kekeluargaan ya Pak ya. Sinergi di antara kita itu harus terjalin, ya kan, selain nanti dunia dapat juga nilai akhirnya dapat. Gitu. Sehingga di situ saya berusaha meminit dari saya dulu, ya kan, terkait dengan behavior saya, behavior saya, ya kan, saya berusaha ya Pak ya. Untuk tanda petik lah berusaha jadi role model, mempunyai akhlak-akhlak yang benar-benar bisa ditiru bagi yang lainnya, sehingga ketika ada sesuatu konflik atau ada satu ketegangan dalam suatu katakanlah interaksi kita sesama rekan sekerja, bagaimana kita meminit gitu kan, jangan sampai yang keluar emosional, jangan sampai yang keluar marah-marah, sehingga akhirnya terjadi konflik yang seperti bola salju semakin besar. Itu harus berusaha untuk menghindarinya. Apalagi ketika saya jabatnya sebagai Kasetlan. Iya. Terus karenanya sangat banyak ya Pak ya? Banyak. Apalagi saya membawa 5 kasubag gitu kan. Dan terus terang masing-masing kasubag juga punya beban masing-masing stafnya, ya kan. Dan juga dan seterusnya segala macam lah. Ya itu tantangan bagi saya sebagai Kasetlan untuk katakan menjadi role model bagi mereka, sehingga bisa mereka melihat, oh Kasetlannya aja ini ya gitu bagus dan segala. Itulah saya berusaha walaupun ternyata banyak kekurangannya gitu. Tapi yang penting tidak luput dari yang penting kita sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Ketika menjadi kasubag Pak. Kasubag juga sama juga berusaha menjadi role model juga. Role model juga. Karena kan Bapak langsung tuh. Kalau tadinya Kasetlan Bapak masih ada kasubagnya, ketika kasubag langsung nih ketemu pemeriksa. Iya, langsungnya berusaha juga, saya berusaha juga ya kan untuk menjadi role model juga ya kan. Tapi tidak dideklar saya di role model enggak, tapi tetap itu dalam diri saya ya kan, role model dalam memberikan yang terbaik lah. Terutama tuntutan dari BPK ini, kita dituntut selalu menjunjung yang namanya core value. Nilai-nilai dasar BPK itu IIP. Apalagi gini Mas Eko, sekarang kita punya nilai-nilai budaya dasar. Oh iya. Ya kan? Saya nggak tahu di program Jambi, tapi saya kan AK 5 ada. Yang tahu AK 5 siapa tuh? Itu ada namanya
kita bisa. Ini sebagai langkah dari Renstra 2020-2024 ya. Kita juga punya nih Pak. Ya kan? Apa namanya? Nilai budaya Masih dipilih. Ya, masih dipilih. Nah, bukannya udah dikirim. Udah dikirim Pak. Cuman kayaknya ada tahapannya untuk dipilih tuh. Saya udah mengusulkan kemarin dari teman-teman sekretariat tim Renstra, kita mengusulkan ada 4 ustaz. Nah, nanti kita lihat Pak. Siap. Baik Pak, ini kita ke pertanyaan selanjutnya, tapi kita mau menyapa dulu teman-teman semua. Ada 43 partisipan. Halo teman-teman. Halo guys. Halo. Waduh, kan? Oke, ramai juga Pak. Ada 43 partisipan yang mengikuti. Wah, sebentar nih. Kita remove dulu spotlight-nya. Mana nih orangnya? Nah, Jati. Mbak Dewi. Oke. masih di kantor. Iya nih, karena ngobras rela-rela ini Pak masih di kantor. Oke, kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ya, siap. Ini Pak, pertanyaan selanjutnya. Nah, kan tadi gini Pak, kita berbicara Bapak strateginya apa ketika menjadi di unsur penunjang, ketika di pemeriksa unsurnya apa. Nah, sekarang kita ganti point of view-nya nih. Kalau ini kan untuk perbaikan kita semua juga ya Pak ya. Kalau tadi Bapak point of view-nya sebagai pelaku, sekarang sebagai objek. Nah, kira-kira ketika Bapak menjadi di sisi penunjang, sekretariat, kira-kira apa sih Pak yang diharapin kepada teman-teman pemeriksa? Dan begitu juga sebaliknya. Posisi Bapak di pemeriksa, kira-kira apa sih yang diinginkan dari penunjang? Nah, jadi kita bisa saling tukar pikiran nih. Enggak, jadi kalau menurut saya ya, ini kalau pendapat saya pribadi. Jadi setiap kita melakukan suatu aktivitas ya, bahasa kita secara umum dulu. Baik, secara umum dulu ya. Ya, itu kan kita nama amal niat ya kan. Oh iya. Jadi suatu proses itu dimulai dengan niat kita juga. Begitu ketika kita di dalam dunia kerja, ya kan, ketika kita katakanlah dari penunjang mau ke pemeriksa atau sebaliknya dari pemeriksa ke penunjang, yang pertama mari kita pasang niat kita. Saja kita dari dulu kita pasang niat kita setel niat kita, apa niat kita ini? Itu yang tahu adalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala kan. Katanya kan malaikat aja nggak tahu kalau niat kita kan gitu. Oh, sampai segitunya Pak. Iya, jadi yang tahu adalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita setel ya kan. Jadi ketika kita setel niat ini ya kan, kalaupun nanti kita pindah dari penunjang ke pemeriksa, ya mudah-mudahan kita bisa nanti enjoy, passion, menikmati karena sesuai dengan apa yang kita pasang niat kita. Begitu juga dari pemeriksa, tiba-tiba ada SK katakanlah kita masuk ke unsur penunjang ya kan, tetap kita juga kan pasang niat, kita perbaiki lagi bahwa kita nanti akan di penunjang sehingga nanti kita bisa passion gitu, bisa menikmati dan bisa enjoy. Kalau sudah passion, sudah enjoy, kita bisa berkolaborasi atau bersinergi, bisa menjalin ukhuwah. Tapi kalau nggak enjoy, nggak passion, yang ada nanti banyak keluhan, banyak di mana aja kayak gitu. Sehingga apa? Yang ada nanti akhirnya nggak bisa kolaborasi, nggak bisa bersinergi, tidak bersinergi, dan seterusnya itu sehingga berdampak kemana-mana nanti akhirnya gitu ya. Dan akhirnya yang pasti akan merugikan diri kita sendiri itu. Dan orang lain. Dan orang lain gitu. Oke, berarti kalau saya tangkap cintai yang kamu kerjakan yang kamu cintai. Gitu ya. Jadi Mas Eko dicintai nggak? Saya cinta. Masih Mbak Indri ya? Mbak Indri hadir nih Pak, Mbak Indri. Baik, terima kasih Pak. Nih selanjutnya nih Pak, pertanyaan selanjutnya. Nah, kan kita udah di perwakilan Jambi nih Pak ya. Kira-kira nih Pak, walaupun baru sebulan Bapak di Jambi ini, kira-kira kita butuh kegiatan apa sih Pak biar untuk meningkatkan sinergi agar seluruh pegawai tetap kompak, intens sama pegawai. Karena sekarang kan teman-teman nih pada lagi sibuk nih, pemeriksa lagi sibuk kerjain LHP, ya penunjang ya sibuk ngerjain tugasnya masing-masing. Ya, saya sekarang sibuk ngobras. Sip. Itu serang Mas Eko, saya kan tadi baru sebulan lah ya, sebulan ya. Terus terang dengan kita main badminton, saya kenal tuh. Saya main badminton, Mas Eko, ada Mas Endri, dan lainnya kan. Ya kan? Padahal itu kan baru beberapa atau sebulan. Atau kalau kita ngambil 2 minggu yang lalu, baru 2 minggu aja kan kita sudah begitu akrab.
iya. dengan bermain badminton, ya kan? Oke, olahraga ya, Pak ya. Jadi intinya, mari kita mengolahragakan di perwakilan Jambi ini, dan perwakilan Jambi kita olahragakan. Dengan salah satunya banyak ini, ada fitness, ya kan? Oh, ini bukan kantor kita sendiri aja sudah banyak ya, Pak? Iya, kalau ada Ada badminton, ada pingpong. Hidup lapor. Nah, itu papor, ya kan? Iya, mari. Ya mudah-mudahan memang ini kita perlu menghabitkan untuk mengolahragakan. Karena ketika kita punya habit tidak mengolahragakan, ketika kita ajak berolahraga, mereka terasa nggak mau gitu. Tapi kalau kita punya Untuk memulainya yang susah nih, Pak. kalau memulainya itu gampang, ada doanya. Oh, ada doanya, Pak. Apa? Apa tuh, Pak? Allahumma paksain. Allah Ya. paksain. Ini dipaksakan. Misalnya, Dipaksain. iya. Dan dirutinkan. Nah, ini bisa dipaksakan akan menjadi habit. Dan jadi habit akan menjadi ketagihan. Jadi ketika olahraga. jadi Tapi candu yang baik ya, Pak. oh iya, jadi ketika nanti ngambil olahraga ada sesuatu yang hilang gitu. Itu. Jadi mudah-mudahan dengan sarana olahraga ini ya kan selain kita buat manfaat ke tubuh kita juga bisa menjalin kebersamaan, silaturahim, sinergi di antara kita dan juga nanti yang ujung-ujungnya kinerja kita semakin lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Sip. Akhirnya adalah tujuan kantor ya, Pak ya. Iya. Menjadi pegawai yang efektif karena insano corpore sano. Nah, Apa itu ya artinya? apa tuh? Di dalam jiwa yang sehat terdapat kebugaran. Pikir kayak gitu gak sih, guys? Kalau salah maaf ya. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Teman-teman, itu tadi sharing dari Pak Nur Miftahul Lail tentang kegiatan beliau di sekretariat dan di pemeriksaan, beliau yang malam melintang di sana. Nah, sekarang kita mau ini nih, bukan kuis ya, kita mau tes Pak Lail. Bulan di Jambi, pengetahuannya sudah banyak kan tentang Jambi, tentang kantor kita. Karena guys, kemarin itu saya itu sempat kaget waktu kita bareng ke gubernuran, Pak, bersama Pak Iwan. Ternyata Pak Lail tuh udah kemana-mana coba dalam waktu 2 minggu. Waduh. Nah, dalam waktu 2 minggu dia tuh udah nyampe Simpang Rimbo sudah sampai, Pak, sekarang. Kenali Pak 10 sudah sampai. Wah, ternyata Pak Lail ini mengeksplor Jambi. Nah, tapi mengeksplor kantor kita juga nggak ya? Aduh. Oke nih, Pak. Nih ada. Oke, kalau gitu nih zoom-nya kita lihat di speaker view nih, biar semuanya kita remote spotlight-nya. Oh, ini Mbak Dewi lagi. Oh, iya, Kelihatan. Oke, Pak, ini saya punya 5 pertanyaan. Buat saya. Buat Bapak, buat Bapak dulu. Nanti teman-teman masih ada. Oke. Pertanyaan dari teman-teman juga masih ada nih. Ada tulisan nggak? Ada, tapi nggak ada hadiahnya, Pak. Siap. Oke, Pak, coba sebutkan 3 nama auditor di Subout Jambi 2. Jambi 2. Jambi 2. Kalau Jambi 1 kan Bapak pasti tahu anak buahnya. Apa itu? Jambi 2 itu? Jambi 2 ya, siapa aja, ayo. Jadi geblank nih. Ayo, Pak. Lalu itu ada siapa namanya? Aduh, Pak Ronald. Pak Ronald! Masuk hitungan nggak tuh, Bapak Ibu? Pak Ronald. Jadi gini, Jambi 2. 3 orang, Pak. 3 orang ya. 3 orang. Pak Ronald kita anggap setengah lah. Dulu ya Jambi 1 apa saya? Jadi blank ini. Yang pertama. Pak Terangin. Mbak Rosalin. Wah, Mbak Rosalin pasti diingat, Mbak Rosalin. Oke. Pak Saud. Rosalin. Bang Saud. Oke. Pak Saud. Benar, Pak. Bang Saud ya. Ronald tadi setengah kan, Pak, baru. Baru sekali lagi siapa dong? Siapa lagi, Pak? Ini Bang Saud, kemudian ada Gilang ya situ ya. Gilang Jambi 2 ya? Jambi Iya, 2. Benar. Yeay. Oke, Gilang. Oke, selanjutnya, Pak. Nih, sulit nih. 3 nama security. Oh, sudah gampang. Lebih dari 3 nggak bisa saya. Oh, kalau security malah lebih apa loh? Saya tuh Ada Rizal, Oke, ada Bang. Ali, ada Arif, ada Pak Marzuki komandannya. Oke. Ada Pak Ahmad. Wah, Aku merasa nggak ada apa-apa. Wah, keren loh. Kalian lebih keren dari saya waktu masuk kantor ini. Oke, Pak. Sekarang sebutkan 3 nama kecamatan di Kota Jambi. Danau Sipin, Kenepura, ya kan? Ya. Terus satu lagi apa ya? Ini kita di mana, Pak? Kenepura, Danau Sipin. Ini kantor kita, Pak.
Kantor kita itu Ya, ya, dulunya di Pangeran Hidayat. Kecamatan ya, kecamatan. Jalannya itu Pangeran Hidayat kalau dulu. Iya, benar jalannya. 65 ya teman kan? Ya, kecamatannya Kecamatannya. Teto. Kota Baru ini, Pak. Oh, Kota Baru ya. Aduh. Terus sekarang kita coba tes. Bapak ini nggak nama penunjang nggak ya? Sebutkan 3 nama pegawai di Subak Umum. Subak umum. Umum. Kalau umum itu ada Bas Bruri, Ruri. Fikri, ada Bella Maulida yang perbantukan. Oke. Keren. 3 nama office boy. Coffee Boy, gampang yang di lantai 2 nih. Lantai 3 saya itu. Ya. Ada si Hendrik, Oke. Tarmizi. Tarmizi. Lantai 2 ada Buria, ada Oke. Romadi. Wah. Mantap. Kata Imam. Beri aplaus semua teman-teman untuk Pak Lail 14/15. Silakan minum, Pak. Itu ada contekannya nggak sih? Kasih duluan pertanyaannya. Saya susah menghafal di auditor, makanya di meja saya itu ada Dena. Jadi kalau ada itu Dena itu saya hafal tuh mejanya itu tuh. Saya minta bantuan Bu Werdi untuk membuatkannya. Oke. Mana Bu Werdi? Bu Erdi Terima kasih hadir, Bu Pak. Werdi. Hadir, Pak. Tapi saya fokus ke Jambi 1, Jambi 2-nya. Cuma Pak Rona. Oke. Ini kita ada hadir 43 orang. Baik teman-teman, ini sekarang pertanyaan dari para peserta Pak yang udah kita kumpulkan melalui Google Form. Nih, saya coba buka ya Pak ya. Ini ada 3, banyak sekali Pak pertanyaannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 Pertanyaan. 10 penanya. Ada yang game 2, ada yang Ya, belum bisa dijawab ya. oh ada 12 Pak, ada 12. Ada 12 penanya. Tapi kayaknya karena kita dibatasin waktu juga, mungkin saya langsung pilih ya, host yang pilih 3 pertanyaan yang bisa mewakili semuanya. Oke, para penanya ini akan mendapatkan gift dari sponsor kita. Apa itu? Teret, iklannya adalah Ogi kurma. Kurma yang nikmat lezat. Ogi kurma. Mantap. Melalui grup Lezat guys. Terima kasih Bang Ogi. Niat kali saya bikin video. Mantap. Baik Pak, ini Pak ada pertanyaan dari saya pilih dulu ya Pak ya. Pertanyaan yang terbaik lah, ini pertanyaan terbaik yang agak serius, yang agak rada serius. Dari Rosihan Enggri. Nih, kira-kira Pak, adakah tokoh di BPK yang menurut Bapak menjadi panutan teladan yang mempengaruhi kinerja Bapak yang menjadi suri tauladan Bapak lah, baik yang masih ada ataupun yang telah pensiun, Bapak. Tapi sharing kenapa Bapak memilih itu? Ya, jadi gini, terus terang kemarin pada waktu saya menjabat Kasubagset anggota 4, itu terus terang hikmahnya luar biasa bagi saya. Karena saya terus terang tidak hanya secara formal di kantor, saya juga sampai berinteraksi ke rumah beliau, yaitu Pak anggota 4, Pak Ali Maskur Musa. Saya bisa tanda petik lah, mengambil sisi positif dari beliau. Pertama dari figur beliau sendiri lah. Figur beliau sendiri itu terus terang itu sangat kuat yang namanya hablum minallahnya. Hubungan ke Allah itu dijaga dari yang sunnah-sunnahnya itu, ya kan? Itu seperti puasa sunnah, ya kan? Ditekunin. Rutin Pak ya. Ditekunin. Belum lagi yang zikir istighosahnya itu. Nah itu menjadi pemicu saya bagaimana mengutamakan juga hablum minallahnya itulah. Jadi makanya ketika beliau katakanlah kunjungan ke Satker atau ke perwakilan, itu ketika beliau memberikan pengarahan, kalau boleh cerita boleh ya? Boleh Pak, silakan. Dia menyampaikan selalu 2 hal. Pertama, landasan spiritual sama manajemen kerja. Landasan spiritual ini yang saya ingat-ingat.
Makanya saya ingat pertama adalah ikhlas. Ikhlas. Jadi setiap orang intinya harus ikhlas sehingga nanti timbul fastabiqul khairat, intinya begitulah, tapi panjang ya kan. Yang kedua kata beliau kita harus selalu bersyukur. Bersyukur Dimanapun kondisi apapun. Nah, ya bersyukurlah ya kan, mau gimana ya kan, bagaimana dan seterusnya itu bersyukur. Makanya ketika bersyukur itu tidak hanya cukup lisan ya kan di hati, tapi mari dengan action yang harus kita lakukan bersyukur. Dan yang ketiga kata beliau amanah. Nanti ada tanggung jawab inilah. Jadi inilah digitalisasi spiritual yang beliau selalu sampaikan ke perwakilan-perwakilan. Nah, saya kan suka mengikuti, maka saya ingat-ingat. Dan kedua adalah selain spiritual adalah manajemen kerja. Manajemen kerja apa yang harus dimuat? Pertama harus disiplin. Kemudian juga harus kreatif bahasanya kan, dan harus bisa kerjasama atau bersinergi bahasa sekarang itu. Itulah sehingga terus terang itu menjadi trigger bagi saya ya kan, bagaimana saya juga bisa katakanlah mencontoh atau berusaha meneladani beliau. Saya kira gitu. Ali Maskur Musa, semoga mungkin beliau nanti akan mencari-cari Pak Lail terus bertemu di akun YouTube-nya, nanti kan kita upload di YouTube perwakilan Pak. Akan teringat lagi nih dengan Pak Lail. Baik Pak, ini pertanyaan selanjutnya yang tergokil. Oke. Ini ada yang tergokil nih Pak. Tapi saya nggak tahu nih namanya nih ya. Namanya 3382. Siapa ya? 3382. Kayaknya NIP nih kayaknya. Coba sebentar kita coba dicek di 24.000 SISDM ya. Oke, kalau ketahuan dong. 3382. Sebentar dong. 3382. Tapi sekarang masih bisa ngecek pakai NIP tuh nggak ya? Sebentar nih. 3382. 24.000 3382. Siapakah itu? Pak Subagianto kan, Pak. Oh, saya bisa melihat. Pertanyaan dari Pak Anto nih, Pak. Aduh, Pak Anto. Siapa? Bapak nonton drakor judulnya apa? Saya kalau drakor nggak jarang nonton. Nggak nonton drakor, Pak? Waduh. Startup. Bukan alirannya tuh yang ditanya. Jadi nontonnya apa Pak kalau hiburan ini Pak? Nonton televisi? Kalau hiburan saya juga suka ceramah-ceramah itu. Oh, Ustadz Abdul Somad. Lagi berita gitu ya. Kalau zaman-zaman itu saya nggak inilah. Oke, kan hobinya bisa beda-beda ya Pak ya. Tapi mungkin Pak Anto mau usul nih, mau saran drakor apa? Baik Pak. Pak Anto nanti akan mendapatkan Ogi Kurma. Jadi walaupun namanya hidden, tetap ketahuan Pak. Pertanyaan selanjutnya nih yang terngobras nih Pak. Terngobras saya pilih Bu Heni Yulianti. Wih, Ini yang berangkat semua ya. Ditanya Pak Lail, pernah nggak sih Pak Lail? Ini kalau ini mah pilih ini ya. Pernah nggak Pak Lail masak sayur lodeh? Bapak hobi memasak, Pak? jadi gini, kalau orang memasak, ya kan, saya dulu waktu di Sumsel datang itu masih single, belum nikah, sehingga di situ ada keputusan atau ada berembuk nyewa rumah tapi bergabung. Di situ ada Pak Adi Sudibyo, yang kalan mana saya lupa, dulu pernah kalan Pak Adi Sudibyo. Kalau beliau Bulog, bujang lokal, sama Lili. Atau yang kasus di DKI, sama Jumarsa. Jadi berempat itu kita satu rumah kan, sama-sama. Nah, waktu di Sulawesi Pak ya? Waktu di Sumsel, Palembang. Dan disitulah saya masaknya kacang panjang. Kacang panjang tinggal ditumis saja gitu. Walaupun saya juga diejek karena ketika masaknya itu kan pakai jarak, kita nyimpan gitu kan sama goreng tempe. Nah itu. Jadi kalau soal roti saya belum pernah masak tuh. Oh gitu. Nih ternyata belum pernah masak sayur lodeh. Tapi mungkin nanti pas acara Idul Adha kan kita masak tuh ya, satu perwakilan Pak Lail kita boleh coba nih. Menu masakannya Pak Lail. Kacang panjang. Rebus kacang panjang. Tumis.
Enak. Iya Pak. Lagi lapar. Apa? Semuanya bilang enak Pak. Atau cuma Bapak sendiri yang bilang enak? Nah, iya. Kalau cuma sendiri berarti ya bisa dipertanyakan ya. Baik, itulah 3 pertanyaan yang mendapatkan souvenir Ogi Kurma. Terima kasih kepada Bang Ogi, wirausaha. Mana Wirausahawan. kabar boginya? Oh ya nih, Bang Oginya kita Take care. spotlight. Spotlight. Yeay. Makasih. Baik Pak, sekarang nih kita mau, ini yang ditunggu-tunggu nih Pak. Ini kenapa rame sebenarnya nih? Pasti pada hunting-hunting kuis. Nah, Kita ada 8 pertanyaan. Tadi ada 10. Kalau kita tadi pegawainya nyampe 100, yang jawabnya kita kasih 10. Tapi sekarang kita tinggalin 8. Baik, ada 8 pertanyaan. Siap-siap semuanya, silakan di-unmute. unmute. Langsung ya? Ya, nanti speaker view yang kelihatan yang dapat menjawab. Nah, ini hadiahnya adalah Deng. kau. Woi, Siapa ukurannya apa itu? Offside ya? Offside ini. Ukurannya S. Ya, udah deh. Percuma juga dapat aku. Ini kalau kita Warna kita. ya, sudah terlalu lama. Cocok buat Mas Zai nih. Pak Jai, Mas Jai. Mas Zai itu tadi. Iya benar. Mutasi. Oke, siap-siap ya. Tote bag juga. Ini 4 kaos. Tadi di unmute. 4 kaos dan 4 tote bag. Hadiah-hadiah ini disponsori oleh Humas TU. Teren Bapo. Kasih anak-anak. Woi, itu bukan uangku loh, uang bersama itu. Masa muka aku? Itu bukan dibewakan pula. Bapak Robi. Itu kenapa Robi melongo? Ikhlas ya Pak. Siap-siap. Tangan di atas spasi. Karena kan sekarang bisa ini ya, bisa ambil spasi. Pertanyaan pertama, dapatnya tote bag dulu, tote bag. Enggak nih, pertanyaannya agak sulit nih. Jadi dapatnya kaos. Yang pertama, siap-siap. Ya. Tulisan apa yang ada di logo pemerintah Provinsi Jambi? Apa nggak jelas? Tulisan Ulangi. yang ada di logo pemerintah Provinsi Jambi. Sepucu Jambi 9 lurah. Saudara Edo. Lagi bikin ngakak apa jadi apa? Habis PS provinsi, Pak. Oke, terima kasih. Yang kedua, dapat tote bag. Siapa nama pahlawan dari Jambi yang namanya diabadikan menjadi nama Sultan Taha Saifuddin. Gimana? Gimana? Sultan Taha. Kok bingung? Ayo, Raden Matahir. Apa sih pertanyaannya? Mesti Viko. Kok bingung? Pertanyaannya belum selesai. Angsa Duo. Raden Matahir, benar. Bella, kamu pernah jawab Raden Matahir enggak? Siapa tadi yo? Aku jawab, aku jawab. Aku juga jawab. Udah, Bella aja, Bella dapat tote bag. Nah, ini pertanyaannya agak sulit nih. Pertanyaannya agak sulit. Kalau yang udah lama di Jambi baru tahu nih. Masih nih. Katanya mana-mana. Dapatnya kaos. Kapan jembatan Gentala Arasi diresmikan dan oleh siapa?
Ya. 2016. Bisa provinsi nih. 2014 SBY. 14 SBY. Kan bukan itu. 2015 Yusuf Kala. Aku kan Yusuf Kala. Baca. Pak Anto, guys. Itulah dia nih. Waduh. Nggak usah sering ya, Panto. Silvi nggak usah. Perlu diperiksa dulu. Itu tanggal 28 Maret. Purno dapat kaos kemarin kayaknya dapat lagi deh juga. Oh iya. Rezeki Buat anak istri. Siap-siap semuanya, pertanyaan selanjutnya siap? Siap. 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 Nih dapat topik lagi. Kaos dong kok. Kaos dong kok. Pernah dapat kaos. Lagi kok. Dapat kemarin. Apa arti ginjai yang menjadi usul penamaan si ginjai? Keris. Oh. Itu nama. Sanggul. Oh, iya, Bang Zain. Beneran ini yang lama-lama di Jambi ini. Karena Bang Zain hanya eksploitasi ke Jawa Timur. Kalau urusan kepala tahu aja Mas Jai. Asik nih mainnya ini. Selanjutnya dapat kaos lagi nih, kaos saya siap-siap. Sudah berapa kawan yang menjabat di Jambi? 6. Di luar panitia. 6. 8. Yang definitif atau yang PLT juga? Pusing lah. Yang PLT dihitung nggak kok? 9. 10. 7. Tawar lah. 7. 7. 10. Pak Erwin. 9 kok sama PLT. Dadang. 9. Sumardi. Ini panitia yang bikin kaos ya. Bu Elija. 8 jawabannya. 8. Akan Ya jawaban kan? Kenapa? Aku yang menang kan? Bukan nggak sah. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan Bel. Ayo. Oke. Dapatnya tutback ya. Terletak di kelurahan apa Mes BPK perwakilan Jambi? Kelurahan. Selamat. Selamat. Selamat, tahu gak? Selamat ya. Selamat, woi, Bang Eko. Borong. Selamat. Yang benar Mbak Dewi tadi duluan. Mbak Dewi Udah ngomong nggak tahu gua loh. Dia udah ngomong nggak tahu gua kayak gitu loh. Iya loh, bener loh. lagi. Belum Robi yang pertama. Robi kok. Tapi ya, soalnya di Bang Robi. Ya, Robi kan sponsor juga. Dia nanti apa? Siap. Gugur. Oke. Selamat. Bang Tehu jangan lupa dicatat ya tadi yang menang ya. Siapa punya tuh? Dua pertanyaan Bapak Ibu. Kelurahan Selamat ya? Kelurahan selamat. Selamat ya. Suhai menang. Kirain PMP aja Selamat. Kebun binatang di Jambi. Rimba. Taman Rimbo. Dewi dapat nih kali ini. Taman
Rimba. Siapa yang jawab nih? Halo? Rimbo. Mbak Dewi. Dewi. Mbak Dewi duluan. Itu teriak berarti di lantai 3 langsung ketahuan semua ya. Dewi selamat mendapatkan tote bag. Pertanyaan terakhir, Kaos. Nama Masjid Seribu Tiang itu nama aslinya masjid apa? Masjid Agung. Masjid Agung. Al-Falah. Salah. Salah aku. Itu Masjid Agung Al-Falah. Kau duluan kau. Suhai. Menjadi Ketua pemenang bintang kau. yang disponsori oleh Vapor. Wah, habis banget. Ini bukan Bapor, ini Barop, Bapak Robi nih. Bukan duitku loh. Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya di Ngobras episode 3 kali ini. Pak Lail, beginilah Pak Lail, teman-teman, keadaan di Provinsi Jambi. Kami berharap Pak Lail dapat betah di sini. Kita yang bersama membangun Jambi bersinergi, ya, sama-sama auditor dan penunjang sama kita. Satu atap BPK perwakilan Provinsi Jambi. Sarangi. Oke, nah selanjutnya nih, kira-kira Ngobras bahas apa ya? Teman-teman ada usul? Siapa yang mau kita undang? Aryo. Mario. Terus apa lagi? Anto. Pak Anto. Mau Bu pindah, Heni. mau pindah. Sebelum Pak Anto berangkat, Pak Anto nggak boleh berangkat dulu sebelum jadi tamu di Ngobras. Ya. Setuju. Setuju. Akur. Kalian setuju tuh. Akan menjadi tamu di Ngobras episode Januari. Teman-teman ya, bisa Pak Anto, Bu Heni, dan Mbak Intan. Nah, sebelum meninggalkan Jambi mungkin mau berbagi. Ngomong apa kok? Beneran? Ngomong aja, Mbak. Mungkin kalau Pak Anto mungkin kita bisa satu grup lah ya, dengan Bu Heni, Mbak Intan sebelum meninggalkan Jambi menjadi tamu Ngobras. Tapi nanti kita bahas dulu dengan tim Jizo. Baik, teman-teman semua, terima kasih atas apresiasinya. Terima kasih Pak Lail. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di Ngobras episode selanjutnya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.